Baik, melanjutkan penjelasan materi dari Mbak Via yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip dalam mengatur administrasi kelas. Yang pertama, itu ada hangat dan antusias. Seorang guru itu seharusnya hangat dalam artian ramah dalam dalam menjalankan proses belajar mengajar, dan juga antusias dalam menjalankan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tantangan. Tantangan yang dimaksud itu guru memberikan stimulus tantangan kepada siswa-siswa agar mereka menjadi antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu bervariasi. Bervariasi dalam artian guru itu harus kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada dalam kelas sebagai sarana dalam mengerjakan kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu keluasan, dalam artian tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gagasan siswa serta menciptakan iklim belajar yang efektif. Yang maksudnya adalah guru mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Jadi lebih ke arah pengarahan, bagaimana seorang guru itu menanggapi sebuah permasalahan terhadap siswa dan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu penekanan. Penekanan dalam artian adalah penekanan guru terhadap pemahaman siswa, dalam artian supaya agar siswa itu tidak mendapat nilai dari suatu pembelajaran bukan hanya value yang bersifat negatif, tapi lebih ditekankan kepada value yang positif. Yang selanjutnya itu penanaman sifat disiplin. Seorang guru itu menjadi contoh kedisiplinan terhadap siswa, seperti halnya keformalitasan dalam berpakaian, ketepatan dalam melakukan kegiatan pembelajaran, waktunya, terus kegiatannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, selanjutnya yaitu ada stabilitas emosi yang seorang guru tentunya tidak harus emosi dalam menanggapi apa yang terjadi pada aktivitas yang ada di kelas. Misalnya kalau misalnya ada yang bermasalah atau tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan dan ternyata guru tersebut sudah dalam kondisi lelah, tentunya jangan terbawa emosi. Yang selanjutnya itu ada optimisme dan percaya diri. Tentunya guru itu harus optimisme dan percaya diri. Selanjutnya kesederhanaan. Seorang guru itu tidak harus menjalankan aktivitas dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tidak tercapai gitu. Maksudnya ketika sumber daya yang ada di kelas atau di sekitar lingkungan sekolah atau yang bisa diakses itu ternyata hanya tidak terlalu banyak, maka bukan artian kita harus mencari hal-hal yang sesuai gitu untuk menggunakan berbagai macam peralatan yang kenyataannya tidak tercapai gitu. Jadi seadanya saja. Yang selanjutnya, guru itu harus adil dalam menanggapi siswanya. Ya, terlepas dari siswa itu susah diatur atau mungkin susah dalam belajar, dan yang lainnya itu ada yang cepat belajar dan sangat menjadi siswa teladan gitu. Jadi guru itu tidak boleh pilih kasih terhadap golongan-golongan siswa yang seperti itu. Yang terakhir itu ada
prinsip guru itu harus humoris dalam mengatur administrasi kelas. Maksudnya ketika menjalankan perannya sebagai guru di dalam kegiatan kelas itu untuk meningkatkan antusiasme dan juga fokus seorang siswa terhadap guru. Poin humoris terkadang diperlukan untuk menarik perhatian siswa. Selanjutnya yaitu macam-macam kegiatan, macam-macam administrasi kelas. Secara garis besar, administrasi kelas itu mempunyai dua bentuk. Yang pertama itu ada kegiatan yang bersifat administratif. Yang kedua itu kegiatan yang bersifat operasional. Kegiatan administratif itu kegiatan dari mulai perencanaan pembelajaran sampai pencatatan capaian-capaian yang telah dicapai oleh siswa. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Tentunya guru sebagai seorang pendidik itu harus mempunyai objektif yang jelas. Untuk mencapai suatu tujuan itu harus ada kejelasan program yang dijalankan dari mulai harian, mingguan, satu semester hingga tahunan. Nah, selain itu, kegiatan administratif seorang guru itu yang kedua pengorganisasian kelas. Jadi pembagian antara struktur organisasi yang ada di sekolah, di kelas, seperti penempatan karyawan atau siswa yang mempunyai kapabilitas dan pengalaman untuk menjadi anggota struktur kelas. Nah, yang selanjutnya itu ada tata usaha kelas. Tata usaha kelas yang dimaksud adalah yang pertama itu pengumpulan data siswa termasuk dari mulai nama lengkap, tanggal lahir, data kesehatan, prestasi akademik dan sebagainya. Yang kedua, dalam tata usaha kelas itu guru membuat inventaris buku, mengatur jadwal pelajaran, membuat buku registrasi sekolah siswa, membuat catatan kemajuan siswa, laporan kelas, laporan hasil belajar, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kegiatan administratif. Seorang dalam administrasi kelas itu mencakup perlengkapan kelas atau sarana dan prasarana. Yang kelima yaitu keuangan kelas. Seorang guru dalam administrasi kelas itu tidak menutup kemungkinan memegang, mengorganisir keuangan dari kelas tersebut. Misalnya gini, jadi ada program buku tabungan gitu. Program buku tabungan itu kan untuk supaya siswa itu mulai gemar menabung. Nah, uang tabungan itu biasanya itu kan dipegang oleh seorang guru. Nah, di sini kegiatan administratif tentang keuangan siswa itu dipegang oleh guru. Yang selanjutnya itu pembinaan anggota kelas. Jadi setelah guru itu mendapatkan informasi terkait dengan siswa, misalnya tadi ada siswa yang tergolong belajarnya lambat atau susah, ada siswa yang cepat dalam memahami gitu. Nah, setelah mendapatkan hasil tersebut, guru itu mencatat siswa-siswa tersebut dan membuat strategi untuk membina siswa-siswa yang kesulitan dalam belajar tersebut. Nah, selain kegiatan administratif, ada kegiatan operasional dalam administrasi kelas yang bersifat operasional. Yang pertama bentuknya adalah pengarahan.
Setelah guru menyusun program dalam pengorganisasiannya, dalam artian perencanaan pembelajaran, maka langkah selanjutnya itu guru melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Nah, dengan begitu, kegiatan yang dilaksanakan itu tidak menyimpang dari rencana atau program yang disusun dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Maka dari itu, diperlukan petunjuk, bimbingan, nasihat, dan arahan agar tidak menyimpang dari kebijakan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu koordinasi kelas. Koordinasi kelas itu kegiatan mengatur personal, peralatan, dan fasilitas untuk mencapai tujuan dalam suatu hubungan yang selaras. Makanya koordinasi kelas itu dapat diwujudkan dengan menciptakan kerjasama yang didasari saling mengerti akan tugas dan perannya masing-masing. Jadi antara struktur organisasi kelas, antara siswa, penduduk kelas gitu, dan juga guru itu harus ada koordinasi gitu, agar bisa mencapai tujuan, agar dapat mencapai tujuan yang selaras gitu. Yang selanjutnya yaitu komunikasi kelas. Tentunya dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru itu harus melakukan komunikasi antara pribadinya dengan penduduk yang ada di kelas gitu. Jadi setiap siswa, baik antar siswa maupun siswa dengan guru, itu harus terjadi komunikasi untuk menciptakan program kelas yang efektif. Dalam hal ini ada kaitannya dengan kegiatan administratif. Ya, seperti dengan melakukan hubungan komunikasi di dalam kelas itu si guru itu dapat menyadari kemampuan siswa dan dapat melakukan antisipasi atau penanggulangan terhadap siswa-siswa yang kesulitan dalam belajar. Selanjutnya yaitu hubungan masyarakat di lingkungan sekolah. Tentunya ketika guru itu mengorganisir siswa didik, peserta didik yang ada di kelas, itu bukan hanya memantau kegiatan yang ada di kelas saja, tetapi juga membutuhkan hubungan terhadap setiap komponen atau orang-orang yang ada di sekolah gitu. Kalau ya misalnya kayak satpamnya gitu, kalau ada siswanya yang terlambat, tolong bagaimana diurus atau bagaimana diteliti. Mungkin karena dari sini guru dapat mendapatkan informasi yang terkait terhadap pengembangan kegiatan pembelajaran terhadap siswa-siswanya yang memiliki permasalahan tertentu. Seperti tadi misalnya kan selalu datang terlambat dan ternyata kesulitan melewati pas satpam gitu kan. Harus ada koordinasi gitu antara komponen-komponen yang ada di sekolah. Yang terakhir itu kepemimpinan guru di kelas atau wali kelas. Tentunya guru sebagai pemimpin dalam kelas itu harus berorientasi pada tindakan yang mengarahkan, membimbing, dan mengawasi tingkah laku siswa. Guru atau wali kelas itu harus melakukan upaya untuk menggerakkan, mendorong, dan menyatukan pikiran antara pribadinya dengan siswa untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam program kelas. Nah, maka dari itu kesimpulan yang bisa diambil yaitu pertama, administrasi kelas adalah suatu proses
memelihara lingkungan kelas, serta peran guru dalam menciptakan kondisi kelas yang optimal, baik bersifat tadi administratif maupun operasional. Yang kedua, administrasi kelas adalah salah satu tanggung jawab guru yang tidak lepas dari pembelajaran. Yang ketiga, administrasi kelas tentunya memiliki tujuan, fungsi, prinsip, dan macam-macamnya yang harus diperhatikan. Yang keempat, kondisi kelas yang optimal sebagai objek, sebagai tujuan dari administrasi kelas itu dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan terjalin hubungan sosial antara guru dan siswa. Yang terakhir, hal-hal untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, fungsi, prinsip, dan sebagainya, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan, yaitu dari segi aspek administrasi, operasional, dan desain ruang yang nyaman bagi siswa.